Di antaranya tadi sholat duhur jam 2, sholat asar jam setengah 5, sholat maghrib mendekati isya, sholat subuh mungkin jam 6, dan itu menjadi kebiasaan dia. Bukan sekali dua kali. Kalau sekali dua kali, jangankan kita, Nabi dan para sahabat pernah sholat subuh jam, ya mungkin kata kita jam 7, setengah 8, matahari sudah meninggi. Sekali atau mungkin dua kali. Manusia, ya kan? Adakah sahabat yang pernah sholat masbuk? Pernah, ada. Ya. Kalau sekali dua kali pasti. Sesoleh apapun, bahkan Nabi SAW. Ini kebiasaan, menjadi kebiasaan dia. Telat sejam, telat 2 jam, menjadi kebiasaan dia. Orang seperti ini terancam sahur. Maka betapa bahagia antum ketika terdengar azan sudah siap-siap, bahkan sudah di masjid, bahkan yang azan itu sendiri, ya. Ini nikmat yang luar biasa. Dan jangan dikira ini sekedar usaha. Artinya banyak dari kita menginginkan bisa seperti ini, tapi sampai hari ini nggak sanggup. Kenapa? Allah tidak tolong, sehingga dia berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Karena memang berat. Salat itu berat. Jangan dikira enteng, cuma 2 rakaat, cuma 3 rakaat, cuma 4 rakaat. Tentu jauh lebih ringan dari angkat besi misalnya, renang misalnya, atau kuli panggul misalnya. Tapi berapa ribu orang yang memanggul 60 kilo sendirian, bahkan hampir sekintal, betapa kuatnya dia, tapi ke masjid begitu beratnya. Muslim ini ya, jam 3:30, 4 sudah dorong-dorong gerobak di pasar induk, batin. Tapi subuh jam 6, ya, karena memang berat. Illa 'alal khashiyin, kecuali orang-orang yang khusyuk, kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah. Jadi wajib kita yakini, bagi antum yang biasa berjamaah tepat waktu, itu karena ditolong oleh Allah. Jika Allah tidak berkenan menolong kita, mustahil kita bisa melakukan. Maka kita syukur. Di samping ini merupakan keyakinan besar Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa salat kita, saum kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita itu ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian. Jadi perbuatan kita, amal kita, ibadah kita, salat kita, saum kita, itu ciptaan Allah. Gimana kita tidak bersyukur? Alhamdulillah kita bersyukur sekali. Yang Allah ciptakan adalah salat kita, saum kita, zakat kita. Bukan zina kita, minum khamr kita, karena kita jauh dari zina, jauh dari khamr, insya Allah. Ya. Dan betapa menyedihkan, kasihan sekali saudara-saudara kita yang diciptakan amalnya oleh Allah apa? Berzina, minum khamr, berjudi, korupsi. Itu semua ciptaan Allah untuk dia. Bersyukur kita. Ya. Kemudian ciri selanjutnya, jauh dari sunnah Nabi. Jauh dari sunnah Nabi. Nabi menjauhkan sikut dari pinggang saat sujud. Salah sendiri ya. Dia merapatkan.
atau minimal laki-laki agak renggang, perempuan rapat. Ini tanpa dalil sama sekali. Laki dan perempuan tidak ada perbedaan dalam sholat. Baik laki baik perempuan terkena sabda Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti cara salatku. Rasulullah tidak mengatakan untuk yang perempuan persis seperti Aisyah, Khadijah, enggak. Mau laki mau perempuan ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang meriwayatkan sikut Nabi jauh dari pinggangnya saat sujud siapa? Perempuan. Salah satu istri Nabi ya. Sampai beliau mengatakan seandainya ada anak kambing yang mau lewat di bawah ketiak beliau itu bisa, karena renggang, bersayang. Solat ketika solat sendiri. Termasuk bid'ah-bid'ah yang lain. Nabi tidak pernah baca usolli sebelum takbiratul ihram, dia baca usolli. Nabi bertakbir hadzwal mankibain, sejajar dengan bahu, dia tinggi atau terlalu rendah, gitu ya. Nabi sujud dengan merapatkan telapak kaki kiri dan kanan, dia tidak rapat, direnggangkan. Nabi menunjuk dengan jari saat tasyahud dari awal, dia dari pertengahan, asyhadu an la ilaha illallah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini pun terancam sahur. Salat caranya tidak mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum mencontoh cara salat Nabi dari takbir sampai salam? Jawabnya wajib. Bagaimana tidak wajib? Sementara itu perintah Nabi. Sementara mereka hafal kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Saya kira anak-anak orang atau orang-orang pesantren itu tahu kaidah ini. Hukum asal dari sebuah perintah, mau perintah Allah, perintah Rasulullah, adalah wajib. Bisa-bisanya mereka mengatakan nunjuk jari saat tasahud aja tidak wajib. Yang wajib tasahudnya, gitu ya. Sedekap mau dimanapun tidak wajib, yang penting sedekap, bisa-bisanya. Sementara Nabi sedekap di dada, tidak di bawah pusar, atau bahkan tidak sedekap. Banyak kaum muslimin, antum bisa lihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mungkin di negeri kita juga ada salat tanpa sedekah. Padahal ini tidak ada khilaf. Kalau turun sujud ada yang dengkul dulu, ada yang tangan dulu, masih ada khilaf. Ya. Tentang duduk iqa'ah, tentang duduk tawaruk, iftiras 2 rakaat, ya masih ada lah. Tapi kalau berdiri tidak sedekap, tidak ada. Tidak ada satupun sahabat yang melakukannya. Seluruh sahabat ketika berdiri sedekap. Bolehkah diterima? Tidak boleh. Ijma itu sahabat. Ijma itu sahabat. Ketika para sahabat sudah ijma, maka setelah itu ada khilaf, ya nggak bisa dibilang khilaf, harus dibilang ijma. Ya. Atau sebaliknya, sahabat ada khilaf, tiba-tiba di zaman tabi'in atau atba'ut tabi'in atau di zaman Imam Syafi'i terjadi ijma. Sepertinya tidak ada, ya, sulit untuk dicontohkan. Kalau yang kedua tadi banyak contohnya. Kalau yang kedua ini
sepertinya tidak ada contohnya. Ya mungkin di satu negeri ya, atau di satu daerah, atau di satu pesantren ya, gak usah jauh-jauh lah. Mungkin di Iran ijma sholat itu tidak sedekah, bahkan ijma tidak ada sholat Jumat ya. Satu negeri, satu daerah ya tentu tidak dianggap. Maksudnya seluruh dunia Islam. Kita tidak bisa mencontohkan. Para sahabat berselisih, sementara setelah sahabat seluruh dunia ijma. Sepertinya tidak ada. Kemudian apalagi bacaan yang dia baca dengan hatinya itu tidak pas ya. Dia baca apa, hatinya kemana. Ini pun terancam, dan ini tentu tidak mudah ya. Umar saja pernah mengaku, tadi dalam sholatku aku merencanakan pasukan berkuda akan aku tempatkan sebelah sini, pasukan pejalan kaki aku tempatkan di sebelah sini dalam sholat. Rasul pun pernah ketika sholat teringat sebatang emas ya. Kita hampir setiap sholat ya, kita hampir setiap sholat membayangkan sesuatu, dan di sini setan begitu pinternya. Setan para ulama menyebut sebagai khinzab. Itu mengingatkan saat kita sholat, mengingatkan sesuatu yang itu sedang menjadi pikiran besar kita ya. Misalnya kita sedang menghadapi proyek besar, miliaran, bahkan triliunan. Nah, ketika sholat diingatkan itu. Mungkin sebelum sholat dibikin lupa dulu. Begitu takbiratul ihram, setan membuat kita ingat itu ya. Atau kita sedang menghadapi apa, kita sedang senang-senangnya dengan motor jadul, motor klasik misalnya ya, terbayang itu apa yang sedang besar di hati kita, diingatkan saat kita sholat. Alladzina hum yura'un, dan mereka ini riya. Ini syahidnya. Kitab ini babu tahrimir riya, bab tentang haramnya riya. Ini ayat ke-6, alladzina hum yura'un, riya. Beliau bahas tentang riya. Siapa yang paling riya di muka bumi ini? Mereka adalah orang-orang munafik. Adakah orang munafik yang tidak riya? Tidak ada. Istilah kita dari alif sampai ya, dari takbir sampai salam, riya semua.
bahkan hidupnya penuh dengan riya, ya, memamerkan sesuatu yang tidak ada di hatinya, tidak ada di hatinya. Apa? Iman di hatinya itu tidak ada, tapi dipamerkan di hadapan manusia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Bohong, riya. Apa yang tidak ada di hatinya dia tampakkan seolah ada, padahal tidak ada. Inilah orang-orang munafik. Maka sesungguhnya orang munafik itu muslim apa kafir? Jelas kafir. Jelas kafir. Bukan muslim. Walaupun baca syahadat, walaupun sholat, walaupun saum, walaupun jihad, dan nampak dari sholatnya, nampak dari jihadnya. Bagaimana sholat mereka? Malas-malasan, malas-malasan. Maka laisa salatun afqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh, salat fajar, dan salat isya. Kenapa? Karena gelap, tidak terlihat. Kan penerangan hari itu tidak sebaik hari ini, ya. Jadi betul-betul sangat remang-remang, ya. Kalau toh ada penerangannya, api kecil, dia nggak kelihatan, ya. Maka ada hadis apa itu, golas, ya. Golas. Jadi ketika sholat subuh itu imam merapatkan para makmum berjamaah itu dengan meraba, karena ya tidak terlihat secara terang benderang, tidak seperti hari ini, ya. Ada riwayat para sahabat itu tidak tahu siapa di sebelahnya ketika takbiratul ihram, ya. Ini tidak setiap kali sholat subuh, ya. Pernah satu ketika, mungkin beberapa kali, ya. Nah, Rasulullah kadang panjang, kadang tidak terlalu panjang. Nah, ini pernah entah sekali atau dua kali, ya. Ketika takbiratul ihram tidak tahu sebelahnya siapa. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru tahu, ya. Kalau kata-kata, oh ente, kirain siapa? Pernah juga masih gelap. Ini hadis menolak sebagian ikhwan-ikhwan kita yang terlalu berani, ya, mengatakan bahwa jadwal sholat subuh di negeri kita ini kecepatan. Maka jangan ikut sholat berjamaah subuh bersama umumnya kaum muslimin. Tunda setengah jam lagi, 40 menit lagi. Ini buruk sekali. Ini sangat buruk. Kalau betul seperti itu, silahkan datang ke penguasa, rubah jadwalnya. Ini masalah besar, bukan masalah kecil. Jangan kemudian mengambil langkah sendiri. Kejadian di beberapa masjid, ya, sengaja, ya, kalau sekali dua kali datang ke masjid setengah jam setelah kaum muslimin salam, 7 orang 10 orang berjamaah. Kalau sekali dua kali mungkin, ini hampir setiap hari
setiap hari lah. Ini jadi fitnah, pernah kejadian. Ini Bu. Di samping itu menyalahi hadis tadi, terkenal para ulama menyebut sebagai hadis qolas. Artinya ketika selesai sholat subuh masih gelap, ya. Mereka anak-anak muda ini yang keliru ini, yang kecepatan ini, mengatakan ketika sholat subuh itu bahkan sudah harus mulai terang. Ya, jelas ini keliru. Ya. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka semua, kita semua termasuk orang-orang munafik itu tahu apa yang ada pada sholat berjamaah subuh, berjamaah isya, la atauhuma walau habwan. Pasti kita semua bersemangat untuk berjamaah sholat subuh, berjamaah sholat isya, walaupun nggak bisa jalan, bisanya cuman merangkak, lumpuh misalnya, terkilir misalnya, samurat misalnya, bisanya cuman bisa merangkak. Tapi ketika melihat betapa dahsyatnya pahala sholat subuh, pahala jamaah sholat isya, maka pasti akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Okay. Dan secara umum pahala akhirat memang seperti itu. Seandainya manusia mengetahui pahala sujud 1 kali saja, sujud 1 kali, nggak usah sholat 2 rakaat, sujud 1 kali, kok ketahuan, kelihatan, tercium wanginya pahala itu, barangkali akan berhenti dunia, ya, akan berhenti dunia ini. Orang nggak mau dagang, orang nggak mau olahraga, orang nggak mau nikah, orang nggak mau bekerja, maunya terus sholat, menyembah Allah, nggak mau nikah tentunya, habis. Allah tidak mau memperlihatkan pahala atau dosa itu. Maka sebesar-besar dosa belum terlihat hari ini. Mau membantai, mau memperkosa, bahkan memperkosa ibunya, kayak apa itu dosanya, masih belum kelihatan. Mau korupsi triliunan, mau membantai ribuan kaum muslimin, belum kelihatan. Nanti kelihatannya nanti di akhir. Ibadah makto kan seperti itu kan. Seandainya di penjara, seandainya akhirnya jadi sakit-sakitan, seandainya akhirnya menjadi lumpuh, stroke, bertahun-tahun, itu kecil sekali, sangat kecil sekali dibanding dengan siksa neraka nanti. Yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Maka ini menjadi nama surat, ya, Al-Ma'un. Maksud dari ayat ini, kita disuruh untuk membantu melakukan apa saja yang bermanfaat bagi orang lain, walaupun manfaat itu sangat sederhana. Ambil contoh misalnya imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan duri gangguan dari tengah jalan. Barangkali sebagian orang melihat ini kecil sekali, tapi jangan mentang-mentang kecil lalu tidak ada perhatian. Tetap kita perhatikan. Ya, sekarang kita masuk hadisnya. 1616.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah Ta'ala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, sanadnya sampai ke Abu Hurairah, sampai ke Rasulullah, bahkan sampai ke Allah. Jadi tidak berhenti pada diri Rasulullah, tapi berhenti pada diri Allah. Terkenal dengan istilah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang sanadnya sampai kepada Allah. Adapun hadis yang sanadnya sampai kepada Rasulullah disebut hadis marfu. Ada lagi hadis yang sanadnya tidak sampai ke Rasulullah, jangankan ke Allah, ke Rasulullah aja nggak sampai, cuman berhenti di sahabat, namanya mauquf. Ya. Kalau berhenti di tabi'in, jadi ke Abu Hurairah aja nggak nyampe, ke Anas bin Malik aja nggak nyampe, ya, hanya berhenti di tabi'in, masih disebut hadis. Artinya para ulama ini tidak sombong. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi bukan orang-orang sombong seperti hari ini. Oh, ini kan bukan kata Nabi, ini bukan kata Nabi, bukan hadis ini. Kan ada ormas yang seperti itu, ormas Islam maksudnya, tokoh ormas Islam ini. Mana ini? Mana hadis ini? Nggak ada qala Rasulullah, nggak ada fa'ala Rasulullah. Ini seolah lebih pintar dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya. Imam Bukhari masih menyebut hadis, ketika itu ucapan Abu Hurairah, ketika itu hanya ucapan Anas bin Malik, ketika itu hanya perbuatan Ibnu Umar, perbuatan Ali bin Abi Thalib. Oh, banyak sekali di Bukhari. Apa kita mau katakan Bukhari nggak faham ini bukan sabda Nabi, bukan perbuatan Nabi, kok dimasukkan dalam kitab sahihnya? Ya, tentu ini ucapan yang sombong. Kenapa? Karena para sahabat lebih faham dari siapapun tentang sabda Nabi. Para sahabat lebih faham dari siapapun tentang perbuatan Nabi. Gitu. Disinilah Syekh-Albani bersikeras, ngotot untuk menyuruh murid-muridnya, jamaahnya, memotong jenggotnya setelah segenggam. Padahal nggak ada riwayat dari Nabi, nggak ada Nabi memotong jenggotnya segenggam, nggak ada riwayat. Atau ucapan Nabi, potonglah jenggot kalian setelah segenggam, nggak ada. Yang ada perbuatan sahabat. Perbuatan Abu Hurairah, perbuatan Ibnu Umar, perbuatan Ibnu Abbas, memotong jenggotnya segenggam. Apa iya kita mengatakan Abu Hurairah, Ibnu Umar menyelisihi sunnah Nabi? Berani-beraninya tiga sahabat ini memotong jenggotnya segenggam padahal Nabi tidak. Berani kita lancang seperti itu? Tentu mereka bertiga ini lebih tahu dari siapapun bahwa Nabi memotong jenggotnya setelah segenggam, hanya tidak ada riwayat. Gitu. Kenapa tidak ada riwayat? Ya orang udah tahu semua. Tidak diriwayatkan. Alhamdulillah ada riwayat dari Abu Hurairah, dari Ibnu Umar. Ini jelinya kaum salaf. Ya. Yang bukan salaf begitu sombongnya mengatakan, biarin aja itu kan Abu Hurairah, biarin aja itu kan Ibnu Umar, bukan Rasulullah. Betapa sombongnya. Berarti kita suudzon kepada Abu Hurairah, Ibnu Umar, berani menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kecuali ada bantahan dari sahabat yang lain, ini nggak ada. Kalau ada bantahan seperti azan 2 kali yang dilakukan oleh Utsman di hari Jumat, kan ada bantahan. Nah, tinggal dibahas saja. Mana yang lebih kuat, Utsman apa bantahannya? Tentang hal ini nggak ada bantahan. Berani kita mengatakan Ibnu Mas'ud berbuat bid'ah, mengada-ada setelah Nabi wafat.
mengganti assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh diganti dengan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Enggak ada ulama yang berani membid'ahkan Ibnu Mas'ud, menyalahkan Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena tidak ada yang membantah. Tidak ada satupun sahabat yang membantah perbuatan dan ucapan Ibnu Mas'ud. Mengganti assalamu alayka dengan assalamu ala nabi setelah Nabi wafat. Qala Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku adalah zat yang sangat tidak butuh dengan persekutuan. Allah enggak butuh Jibril, Allah enggak butuh Mikail, Allah enggak butuh Ars, Allah enggak butuh apa-apa. Maka persekutuan itu sangat dibenci oleh Allah. Adapun manusia butuh, siapapun butuh persekutuan kecuali Allah. Allah tidak butuh. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan amalan, nakirah tanpa alif lam, ini lil istighraq, artinya apapun amal, itu amal baik ya, mau mahdoh mau ghairu mahdoh, asyraka fihi ma'i ghairi, yang dari amal itu dia sekutukan antara aku dengan selain aku. Banyak dari kita seperti itu ya. Pujian Allah pengen, pujian mertua atau calon mertua pengen juga gitu. Pujian manusia pengen juga, pujian Allah pengen juga. Nah, ini persekutuan. Dipuji-puji oleh Allah pengen, dipuji-puji oleh manusia pengen juga. Pahala dari Allah pengen, pahala dari manusia, imbalan, gaji, uang dan seterusnya pengen juga ya. Ini maksud asyraka fihi ma'i ghairi. Dari amalan itu dia menyekutukan aku dengan selain aku ya. Maka taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Allah nggak mau terima, Allah nggak mau terima. Padahal ingin ridha Allah juga, ingin pahala juga, ingin dicintai oleh Allah juga, ingin disayang oleh Allah juga. Allah nggak terima. Allah hanya menerima yang murni, yang tidak tercampur. Kalau tercampur aku nggak terima. Inilah beratnya ikhlas. Ada di antara kita yang benci pujian? Saya kira nggak ada. Ada di antara kalian yang benci, tidak suka uang, pangkat, jabatan? Insya Allah tidak ada. Kita semua senang itu, suka itu. Nah, ketika dicampurkan dengan kecintaan Allah, ridha Allah, pahala dari Allah, Allah nggak terima. Disinilah para ulama mengatakan, salah satu contohnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada yang lebih berat bagiku melebihi menjaga keikhlasan. Berat, sangat berat ya. Karena ikhlas ini sudah berat, dari zaman dulu aja udah berat. Sekarang insya Allah lebih berat ya. Maka karena keikhlasan ini sesuatu yang sangat berat, jangan diperberat lagi, jangan ditambah berat lagi. Apa misalnya tambah berat? Iya,
pamer, masang status, masang, ya sehari ini kan mudah sekali. Kalau dulu harus nelpon orang ya, supaya tahu kalau kita sedang umroh gitu ya. Sekarang nggak pakai nelpon, tinggal klik, kenalan kita tahu semua. Kita sedang di depan Ka'bah gitu ya, dengan ucapan yang indah tentu. Terima kasih ya Allah, Engkau telah sampaikan aku di depan rumahmu. Ya ngomong aja sama Allah, pakai nulis ya. Allah suruh baca begitu ya. Allah tahu apa yang ada di hati kita. Kalau memang betul sedang bicara dengan Allah, nggak perlu yang lain tahu. Udah bersila aja, nunduk di hadapan Ka'bah, terima kasih ya Allah. Kenapa mesti ambil handphone? Nih ya, sudah berat diperberat lagi. Ikhlas itu luar biasa. Sampai ada ulama Qadiyat Imam Nawawi ya, ini yang membuat sebagian orang salah paham. Alangkah baiknya di setiap masjid itu ada satu orang yang mengajarkan niat, maksudnya keikhlasan. Nah ini disalahfahami oleh sebagian saudara-saudara kita. Alangkah baiknya kalau di setiap masjid itu ada orang yang ngajarin usolli, tahu niatnya sholat apa, bukan itu yang dimaksud. Tapi menjaga keikhlasan niat itu jangan sampai salah, jangan sampai ria, karena besar sekali resikonya. Taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan sekutunya, gak akan diterima. Allah hanya menerima yang ikhlas, yang murni. Ikhlas itu kan khalas itu tidak tercampur apapun, jadi murni, betul-betul murni karena Allah. Maka kalau tercampur kok ikhlas, nggak ada orang riya. Kalau begitu semuanya akan ikhlas semua. Mana ada sepamer-pamernya, seriak-riaknya seorang muslim, nggak pengen pahala, nggak mungkin, pasti pengen pahala. Nggak pengen surga, nggak mungkin, pasti pengen surga. Pengen ridho Allah, pasti, walaupun dia orang yang paling pamer kalau muslim ya. Ya silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.